Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di Ada Misteri dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri bareng gue Ari dan Kiki nih pastinya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan dilancarkan nih segala urusan-urusannya. Nah seperti biasa nih, dalam segmen mencekam ini Kiki akan menceritakan kisah mistis pribadinya atau kisah dari teman-teman yang udah kirim-kirim lewat email kami atau lewat DM Instagram kami. Nah Ki, untuk malam ini nih kira-kira ada misteri apa nih Ki? Untuk malam ini gue mau ceritain kisah gue yang terusan diganggu selama beberapa hari. Kok masih belum lama tuh Ki kejadian? Belum lama, Kok baru masih? kemarin ini dan sampai hari ini. Anjir masih hangat tuh ya? Enak banget. Oke nih, sebelum Kiki yang lagi ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah nge-support kami sampai selama ini. Dan biar kita makin semangat lagi, gimana nih Ki caranya? Jangan lupa kalian harus banget subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian dan keluarga kalian. Dan kalau kalian juga punya cerita-cerita misteri, kalian bisa langsung kirim email ke Ada Misteri Channel. Oke deh, gue selama lama lagi nih, kita mulai mencekamnya. Gue mau cerita dari yang sebelumnya ya, podcast kita sebelumnya ya. Nah sebelum gue cerita, sebelum kita syuting nih, malamnya itu gue tuh kayak dimimpiin sosok nenek-nenek. Di situ gue kayak dinasehatin juga, kayak diperingatin juga, kayak gitulah. Intinya dia tuh nyamperin gue untuk ngasih tahu sesuatu. Tapi yang sebenarnya gue pun belum paham dia tuh nyampein apa gitu saat malam sebelum kita podcast ya. Buat yang ngebahas yang masalah di Bandung itu Ki, Iya, masalah ya? Betul. Nah di hari keesokannya pas kita podcast, malamnya itu pun gue ada gangguan kayak apa sih namanya tuh, koin diketok-ketok di apa sih namanya, tembok. Kayak di seret kayak tuk kayak gitu. Terus kayak bunyi di tembok gue tuh kayak buk gitu. Jadi kayak bener-bener digangguin lah gitu, kayak bener-bener di rumah gue tuh kayak nggak nyaman banget gitu. Itu setelah podcast itu Ki? Setelah podcast. Dan keesokan harinya lagi pun itu jadi gue pulang kerja di saat itu ya, gue pulang kerja terus gue nyampe rumah. Pas gue nyampe rumah buka pintu pun kayaknya hawanya gimana ya, kayak hawa-hawa nggak enak gitu, kayak gimana sih, Beda dari suasana biasanya gitu ya? Beda banget. Nah di situ gue kayak kenapa nih tumben banget rumah gue gitu. Karena kebetulan juga di saat itu laki gue lagi nggak ada di rumah, lagi di luar rumah lah gitu. Di situ posisinya gue sendiri. Dari situ ya udah gue kayak biasa masukin motor, terus gue siap-siap mau mandi, mau bersih-bersih badan sebelum gue tidur kan. Dari situ di saat gue sikat gigi di wastafel gue tuh kan kayak ada pipa peralon gitu ya. Dari situ kayak ada suara gitu. Di dalam pipa sih? Dari dalam pipa, cuman gue ini apa sih gitu kan, gue berusaha kayak dengerin lagi kan. Dan itu ada suara lagi keluar dari pipa itu kayak gitu. Itu yaudahlah gitu kan ya, udah amat gitu kan. Ya udah gue mandi. Sebelum gue masuk ke kamar mandi, tiba-tiba kaki gue kayak dipegang, kayak diginiin. Di situ gue jatuh dan kena ember. Ini gue ini sakit banget. Emang agak biru sih waktu itu ya. Dari situ gue jatuh. Cuman gue mikirnya mungkin gue yang ceroboh gitu kan, atau emang gue kepleset karena licin lantainya gitu. Udah gue mandi, pas gue lagi mandi tuh gue sambil nyalain keran kan. Nah gue denger samar-samar kayak suara musik. Gue bilang suara musik gimana ya jam segini gitu. Segitu kan posisinya sekitar jam 10 malam lah. Jam malam Iya, nah pas gue masuk kamar ternyata itu suara dari handphone gue. Jadi handphone gue tuh muter lagu sendiri tuh Ji? sendiri. Anjir. Dan itu posisinya emang gue lagi nggak dengerin musik. Orang dari awal gue pulang ya udah kan langsung naruh handphone, terus gue langsung bersih. Dan makanya pas di kamar mandi kok kayak ada suara-suara yang nyetel musik gitu.
gue pikir apa tetangga gue, tapi kok suaranya deket gitu kan ya. Udah gitu juga posisinya malam-malam, nggak mungkin banget kayaknya sebelah gue gitu kan. Sedangkan sebelah gue itu emang apa namanya, ada anak kecil 2, jadi nggak mungkin kan dia dengerin musik. Nah di sebelah gue lagi itu kosong. Iya. Jadi ya makanya gue bingung siapa dengerin musik. Nah pas gue nyampe kamar ternyata handphone gue ya bunyi. Nah dari situ ya, dari itu akhirnya gue matiin tuh. Udah gue langsung nelpon laki gue tuh, karena gue juga udah mulai nggak nyaman ya, ngerasa kayak gue nggak nyaman banget nih di sini sendirian gitu. Nah gue ngubungin laki gue tuh, maksudnya biar pulang gitu kan. Dari situ ya udah gue pakai baju segala macam, gue duduk dulu tuh di ruang depan. Nah nggak lama gue denger suara TV gue nyala, sedangkan kalau TV di rumah gue kan itu emang nggak pakai antena ya, jadinya connect ke wifi kan. Oh, yang langsung nyambung ke internet itu ya? Ya betul. Nah sedangkan waktu itu kan gue pakai kayak wifi yang apa sih namanya tuh, ya kayak router gitulah kalau kurang lebih. Nah itu dibawa sama laki gue, jadi nggak ada koneksi internet di rumah gue. Ini nggak mungkin nyala tuh? Nggak mungkin nyala, mungkin, tapi nggak mungkin connect ke internet. Nggak mungkin bisa nyalain lagu atau apapun lah gitu kan. Nah gue dengar suara kayak ada yang nyetel lagu-lagu Jawa gitu, denger kayak, tapi bukan kayak Lingser Wengi, bukan ya, tapi modelnya ya modelnya kurang lebih kayak gitulah, kayak bahasa Jawa. Iya gitu. Betul, tapi bener-bener kayak halus banget nyanyinya tuh, bener-bener lagu-lagu yang horor gimana sih. Tuh gue kaget tuh, gue bilang ini gue yakin banget dari kamar gue nih, sedangkan HP gue dua-duanya di gue nih ya kan. Nah akhirnya gue ke kamar, ternyata TV gue nyetel. Gue bingung nih koneksi internet dari mana ya kan. Ya udah gue langsung matiin aja kan. Nah dari situ karena gue emang bener-bener udah panik banget ya, kayak gue udah gak nyaman banget, akhirnya gue keluar aja gitu. Dari situ ya udah balik ke hari berikutnya. Di hari berikutnya pun gue sama dapat gangguan juga. Nah di hari berikutnya ini gue mau tidur nih sama laki gue, kita posisinya udah sama-sama siap mau tidur lah. Di situ kaki gue tiba-tiba ditarik, bener-bener kayak ditarik gitu, ditarik. Paha gue tuh bener-bener sakit banget di situ, ditarik, dan gue langsung ya gimana sih, kayak dari posisi kayak langsung seret gitu kan. Terus laki gue kenapa? Tahu nih gitu kan. Dari situ juga tiba-tiba kayak badan gue tuh gerak-gerak sendiri gitu, terus tiba-tiba tuh kayak ya udahlah, gue udah mulai ditenangin ya sama laki gue udah mulai tidur. Nah tiba-tiba bantal ini di ke muka gue sampai gue nggak bisa napas, sampai kayak gimana sih, kayak bener-bener nggak bisa napas lah. Iya itu kebatal gini. Iya itu posisinya laki gue udah mulai mau tidur juga, gue juga udah mulai tidur kan. Ya gue kayak gitu langsung kayak di iniin bantal, dan gue langsung kelojotan gitu. Akhirnya laki gue bangun. Ya dari gue itu beneran menurut gue parah juga sih gangguannya ya, sampai ke bawah-bawah fisik kayak gitu kan. Nah oke, dari situ udah ditenangin sama laki gue, kita berdoa terus kita tidur. Keesokan paginya sebelum gue berangkat kerja itu ya udah gue siap-siap biasa kan, gue siap-siap. Kalau gue kan emang kalau mau berangkat baru pakai cincin lah gitu kan ya. Sebelumnya kan kalau mau tidur pasti gue lepas. Nah pas gue mau pakai cincin ini, gue tuh cincinnya tuh ada yang modelan kayak lingkar gitu, beberapa lingkaran gitu kan. Jadi pas gue pakai, kok tiba-tiba apa namanya sih, kayak ketat gitu, gimana sih, kayak kita dililit sama karet. Oh iya. Iya, gue ngerasanya kan biasanya ya slow aja kan. Nah terus kok kayaknya kenceng banget nih. Nah gue ngeliat, pas gue ngeliat di jari gue itu cincin itu berubah jadi ular, ular kecil gitu, gue panik dong. Ngeliat ular, gue langsung gini, dan ular itu gigit tangan gue. Ngegigit tangan gue giniin nggak bisa lepas, dan itu darah gue tuh bener ngocor, tes gitu, gue bener-bener banyak banget deh itu. Dari situ karena emang darahnya ngocor terus, gue arahin ke keran nih, biar darahnya cepet ini kan, cepet hilang kan, gue kocorin terus tuh. Dari situ gue ngeliat darah gue udah mulai berhenti, akhirnya gue balik lagi ke kamar buat pelin bekas darah gue tadi. Pas gue nyampe kamar ternyata darahnya nggak ada, dan gue lihat tangan gue biasa aja gitu, Nggak ada bekas gigitan gitu. nggak ada, cuma emang agak perih tapi nggak ada
bekas-bekas Bekasnya apapun nggak ada gitu, nggak pas gigit dulu kan biasanya ada bekas itu ya. Ini bener-bener nggak ada apa-apa. Nah gue bilang, aduh, pagi-pagi aja gue udah diganggu kan. Nah dari situ lagi gue sampailah ke malam lagi kan. Gue dari situ berangkat kerja, nah gue nyampe lagi ke rumah. Nyampe rumah itu gue tuh masuk ke kamar. Gue masuk ke kamar terus kayak brok gitu pintu. Oh nggak ada orang sih? Nggak ada, bener-bener pintu kamar gue kayak gimana sih, kayak dibanting gitu kan. Gue kaget lah, gue bilang, kenapa sih ini digangguin mulu gue langsung mikir kayak gitu kan. Sempet kayak gue pengen, apa gue nginep dulu nih kemana gitu kan, karena gue udah males banget digangguin terus kan. Belum enak buat tuh hawanya ya. Enak banget. Udah juga gue ada tuh ke fisik like, kayak tadi kan nari, terus kayak gue ngasih gigit, iya, terus gue kayak diselengkat juga di kamar mandi kan. Itu parah. Udah dari situ ya udah gue berusaha buat bawa santai, dan gue nelpon laki gue juga supaya pulang kan. Dari situ ya udah, singkat cerita lagi, balik lagi ke hari besoknya. Hari besoknya itu ada siapa ya waktu itu, ada teman-temannya dia juga main tuh, sempat itu posisinya malam minggu kalau nggak salah, malam minggu. Dan ya udah emang gue juga biasa-biasa aja, dan gue emang itu bawaannya kayak pengen tidur cepet gitu, kayak pengen tidur awal karena gue bawaannya ngantuk gitu kan ya. Pas gue ngantuk ya udah gue tidur tiba-tiba gue tuh kayak ada yang ngangkat di dalam mimpi lah gitu kan ya, kayak ada yang ngangkat, gue dipindahin nih gitu, kayak ada yang bopong gue nih, terus gue dipindahin gitu. Nah nggak lama laki gue masuk, laki gue ini dong nanya, lah kenapa tidur di sini gitu. Jadi yang gue posisinya tidur ya begini, tiba-tiba gue di pinggiran kasur nih. Oh, dia agak jauh tuh jauh di pinggiran kasur, dan gue tuh kelilit bed cover. Bener-bener badan gue tuh semua dikelilit, bener gimana sih digituin bed cover, kayak digulung bed cover gitu ya. Iya, nah laki gue ngebangunin, ngapain tidur di sini? Gak tahu. Gue emang gak sadar kalau gue benar-benar pindah, cuman yang di dalam mimpi lah gitu ya, gue tuh emang kayak diangkat terus gue dipindahin gitu, kayak ada tangan gue. Iya, kayak bener-bener gimana sih kita diangkat kayak gini gitu. Ternyata gue beneran pindah. Udahlah dari situ lagi ke hari berikutnya lagi, ya udah laki gue lagi main game dan gue juga udah mau tidur. Dari situ kayak gimana ya, gue pas tidur itu gue kayak ada di atas gedung, kayak ada di atas gedung 5 lantai lah. Gue ngerasa pas gue tinggi banget. Nah pas gue ketakutan itu, tiba-tiba gue manggilin laki gue, yang gitu. Ternyata gue ada di atas pintu. Posisi lu di kasur sih pas tidur awal sih. Gue tidur di kasur, tidur awal gue di kasur, dan tiba-tiba gue ada di atas pintu kamar. Gila. Pas sumpah gue itu bener-bener kayak nggak logika banget, tiba-tiba gue naik di atas pintu, dan pintu kamar gue tuh lumayan tinggi, dan nggak mungkin juga gue naik gitu ngapain juga gitu ya. Makanya, dan dari kasur ke atas pintu tuh bener-bener nggak bisa kayak dipanjat kayak gitu. Dan kalaupun naik ke lemari itu kayaknya nggak mungkin, karena lemari gue lemari plastik ya. Kemungkinan lemari plastik gue itu bakalan ambruk lah intinya gitu. Dan di lemari itu juga pun nggak ada kayak sisi yang kegeser atau apapun. Kayak ada bekas orang naik itu nggak ada. Nah betul. Kalaupun pakai bangkunya otomatis ada situ dong. Nggak mungkin. Ya? Nah makanya kalau gue naik pakai bangku terus naik ke atas, nggak mungkin gue nyampe atas tuh bangku balik lagi ke tempat asalnya. Iya nggak sih? Dari situ gue agak bingung sih, sampai gue nyoba sendiri ini. Gue nyoba ini gimana cara naiknya, tapi gue nggak bisa gitu, karena itu emang lumayan tinggi pintu kamarnya. Itu gue benar-benar ada di atas pintu, dan gue manggil laki gue, akhirnya laki gue nyamperin. Gue juga kaget dong ngeliat gue kayak gitu. Pasti sih. Nah di situ pun gue dalam posisi gue gemeter, karena pas dia laki gue datang pun gue ngeliatnya masih kayak jauh, kayak tinggi banget nih dari posisi gue ke bawah. Dan itu tuh kayaknya gue posisinya kayak gue duduk cuman di kayak kayu segini doang, gue duduk. Sekeliling gue tuh kayak apa sih kalau kata ini, jurang lah misalkan kayak gitu, kayak bener-bener tingginya luar biasa, tinggi banget sampai gue gemeteran.
Itu sumpah sih itu bener-bener kayak parah sih, di Luar luar logika banget sih kalau itu, ya, makanya gue bingung Parah. gimana cara dia naikin gue ya tiba-tiba gue ada di situ. Gue bingung sih di situ. Pasti sih Ci, bingung banget itu bisa sampai di Makanya situ. parah. Nah dari situ keesokan harinya gue masih kayak agak diganggu kecil lah gitu, kayak modelan kayak tembok dipukul gitu kan, atau kayak dari yang pipa tadi itu ada suara-suara. Itu masih terus berlanjut tuh Ci. Masih, cuman enggak se ekstrem sebelumnya. Nah kemarin malam kemarin itu pas gua mau tidur, pas gua posisinya gua baru merem deh gitu ya. Pas merem tuh gua tuh kayak ditampilin kayak wajah kayak kita biasa kayak gini, terus tiba-tiba kayak berubah gitu, jadi makin hancur sampai jadi tengkorak. Itu parah banget sih, gua ngeliatnya kayak serem banget sih menurut gua ya. Serem banget sih itu. Nah dari situ juga pagi-paginya pas gua sekitar jam berapa ya, gua tuh emang udah kayak gua tuh tidur kayak pules banget gitu, kayak gua tuh tidur benar-benar nyenyak banget. Dari situ tiba-tiba gua kayak denger suara bom kayak tuh, itu benar-benar kenceng banget dan gua kebangun cuman belum sadar, tapi lu belum melek gitu, masih merem. Iya masih merem, ngumpulin nyawa dulu lah gitu. Kasar ngumpulin nyawa ya. Dari pas gua bangun melek, tiba-tiba ini kan gua tidur mau di posisi kayak gini nih, ini TV gue nih. Dari situ ada yang gantung diri lah. Dan itu tuh badannya benar-benar panjang banget. Kan tidur kayak gantung diri. Tapi badannya tuh benar-benar panjang banget. Tuh gua shock banget sih tadi pagi. Itu padahal ya. Pagi ini jam 9. Gua ngeliat jam itu jam 9 pagi. Juga gua ngeliat kayak gituan. Gua langsung kabur sih tadi keluar. Iya pasti sih. Gua kabur keluar. Parah sih, beberapa minggu ini setelah podcast yang Bandung kemarin, gangguan gua lumayan parah ya. Kayak ada malam-malam juga lagi gue denger kayak suara burung, bener-bener kayak di depan rumah kita banget, dan bukan dia doang sih yang denger, tapi kita berdua. Burung? Kayak suara burung, kayak burung, nggak ngerti sih itu burung apa ya, tapi bener kayak suara burung dan itu kenceng banget, posisinya dari depan rumah. Jam berapa sih biasanya? Jam 3 pagi. Oh pagi ya? Iya, jam 3 pagi. Aneh sih. Parah sih. Jadi bener-bener dari podcast yang Bandung itu sampai hari ini pun gue masih diganggu. Gitu. Dan gue juga sempat dibisikin sama laki-laki. Pas gue lagi sekali gini, kayak ada yang bisikin gue, tapi gue nggak tahu itu sosok apa lah, intinya kayak gitu. Bukan suaranya laki. Suaranya laki dan kayak marah deh gitu. Dan dia bahasanya pakai ngomong bahasa Sunda. Gue nggak ngerti sih dia ngomong apa. Ngomongnya agak cepet tapi nadanya tuh nada marah. Marah gitu. Nada marah. Kayak bener-bener dia tuh marah banget ya sama gue, kesel banget sama gue, tapi gue nggak paham dia ngomong apa gitu. Itu kalau bisikan cuma sosok lu nggak ngeliat ya? Enggak sih, gue taunya cuman ini sosok laki-laki karena suaranya laki-laki dan dia kayak marah sama gue gitu. Oh iya, gue ada yang lupa gue cerita ini. Di malam apa, hari apa sih gue lupa ya. Jadi itu kejadiannya sekitar jam 2 atau jam 3-an lah gitu. Tiba-tiba tuh kayak di atas atap tuh kayak gimana sih, kayak suara yang lari-lari di atas papan iya, gitu ya? Iya. Kayak lari-lari kayak gitu, ya gue pikir tikus, tapi emang nggak pernah, sebelumnya belum pernah ada suara kayak gituan gitu. Nah nggak lama kayak suara monyet gitu. Suara monyet? Kayak suara monyet gitu, dan tiba-tiba gue langsung melek kan. Gue melek, ternyata di kamar gue tuh kan kayak ada selah sedikit nih, kayak ada salah sedikit kayak gitu yang kebuka gitu, dan situ bener-bener monyet semua berjejer dan itu full. Jadi cuma 1-2 tuh monyet? Enggak, bener-bener full banget dari ujung sini ke ujung sana. Dan itu semua natap gue dengan muka marah gitu. Gimana sih, kan pernah ngeliat kan yang monyet-monyet kayak dia tuh kesel marah gitu. Itu semuanya menatap gue bener-bener marah banget. Gue bangunin laki gue tuh,
bangun. Itu gue bener-bener ngebangunin dia dan dia nggak bangun, dan gue sampai nepak kenceng banget sampai gue jang gitu. Dia nggak bangun juga, nggak bangun. Gue kenapa sih tumben banget, biasanya dia sensitif banget kalau gue nepak atau apa dia langsung bangun. Ini gue nepak sampai kenceng banget berkali-kali dia nggak bangun, dan sekali lagi gue pukul kenceng dia tetap nggak bangun. Gue gimana ya, gue bener-bener aduh gitu. Ya udahlah, akhirnya gue berusaha merem aja sambil berdoa, karena gue bener-bener ya panik. Pasti sih didatengin monyet itu bener atau enggak, itu tetap panik lah. Jadi si monyet itu cuma kayak ngeliatin doang gitu, apa marah gitu sih. Sama ngeluarin suara kayak gimana ya, teriak-teriakan gitu. Iya betul, kayak gitu. Udah dari situ gue berusaha buat tidur dan gue berdoa. Udah sampailah di pagi hari, pas pagi-pagi laki gue berangkat kerja. Terus pas di berangkat gue tidur lagi. Pas gue tidur lagi itu tiba-tiba gue kayak suasana kamar gue itu beda. Terus gue keluar itu semua itu berantakan, kayak rumah kosong gimana sih, rumah yang baru pindahan lah gitu. Bener-bener berantakan banget, dan lampu semua di rumah itu tuh bener-bener mati. Nah gue bilang gue mau nyalain lampu nih gitu, mau ganti lampu, dan itu lampunya nggak ada yang nyala sama sekali, bener-bener mati total. Dan akhirnya gue balik ke kamar. Pas balik ke kamar gue tuh kayak ada sosok kuntilanak, terus sosok pocong, sama ada satu lagi sosok kayak tiang listrik tinggi banget gitu, terus hitam. Itu pagi-pagi. Makanya pas semenjak podcast kemarin itu tuh nggak pagi nggak malam, gue tuh diganggu terus, bener-bener diliatin sosok apalah, terus kayak ya ditarik lah, atau gue diapain lah, ya dipindahin gitu sih. Iya makanya. Nah ini dari kejadian lu nih, menurutku sih ini parah banget sih. Parah, terlama juga banget nih, paling lama ya. Iya. Ini lu tahu sih kira-kira penyebabnya apa gitu? Nah, emang sih sempet ada kayak gue kayak dimimpiin gitu. Jadi sosok yang bapak ini yang gue ceritain di Bandung kemarin, suaminya dari si ibu kemarin itu, dia tuh kayak gak suka gue tuh nyeritain ceritanya, dibawain di podcast dan diceritakan ditonton banyak orang lah kayak gitu. buat berbagi gitu. Iya. Cerita. Yang di dalam mimpi gue sih dia ngomong, intinya adalah dia tuh nggak suka lah gitu kalau gue tuh menceritakan ceritanya dia dan kisahnya dia. Ada lagi di pesan-pesan ini? Udah sih, intinya sih dia nggak suka kayak aja, nggak terima gitu. Iya, dia kayak marah lah sama gue. Dan gue nggak tahu nih berakhirnya kapan. Nah, anjir. Gangguan ini maksudnya. Iya, maksud gue mudah-mudahan cepet lah. Mudah-mudahan sih hari ini udah gak ada gangguan lagi. Amin ya, mudah-mudahan ya. Iya bener, kita sehat-sehat terus nih buat aman dah gitu. Semoga. Amin. Oke, gimana tuh tadi teman-teman cerita dari Kiki? Ini kalau menurut gue sih parah sih. Gak maksudnya kalau dibuat orang awam sih ini luar biasa banget sih. Cuman mungkin lu udah agak biasa Ki ya. Yang udah biasa pun masih nggak nyaman lah. Itu nggak nyaman ya. Anjir. Oke, maaf kalau masih banyak kurang-kurangnya. Maaf kalau ada salah kata. Gua Riji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.